Swastiastu, Bu Man. Swastiastu, Pak Tur. Ya, gimana kabarnya Bu Man hari ini? Baik, Pak Tur. Baik-baik. Iya, sukare ya. Kabar Ibu baik. Jadi sama ya Bu ya. Saya juga kabarnya baik. Bu Man, hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Maka saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan supervisi ini ya Bu ya. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik. Nah, kira-kira kelas mana yang akan Ibu isi untuk kegiatan supervisi nanti? Tetap kelas 2 Pak. Ya, karena kelas itu yang tiang ampuh. Berarti kelasnya masih tetap di kelas 2. Nah, jadi kapan kira-kira melaksanakan kegiatan observasi ini nantinya? Pertengahan November ini Pak. Oke, ya kita sepakati ya. Maka observasi ini kita akan lakukan di pertengahan November ini. Oke. Jadi Bu Man, apa kira-kira tujuan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi nanti? Tujuannya yang saya ingin capai dalam kegiatan ini, saya ingin murid saya dapat secara aktif berdiskusi dengan kelompoknya dan mampu mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok lain dengan percaya diri dan mampu menanggapi juga kelompok lain dengan baik, Pak. Menanggapi, mampu aktif dalam diskusi kan seperti itu. Nah, jadi bagian mana yang nantinya akan saya amati, Bu? Jadi bagian mana yang nanti pada saat observasinya ini nanti yang menjadi pengamatan saya? Bagian mana ya, sebelah mana? Pada bagian keaktifan siswa saat berdiskusi, Pak. Oh iya. Ya. Di mana siswa mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusinya dan menanggapi kelompok lain dalam berdiskusi tersebut. Karena selama ini siswa saya saat berdiskusi itu didominasi cuma siswa yang aktif saja yang mau berbicara, mau berdiskusi maupun menanggapi kelompok lain. Yang lainnya ada yang tidak mau berperan aktif, Pak. Mungkin dia malu atau bagaimana gitu. Mungkin saya kurang memfasilitasi atau bagaimana, itulah yang mau diamati. Oke, jadi bagian yang nanti saya amati adalah ya bagian keaktifan siswanya itu ya Bu. Ya. Nanti Ibu akan menggunakan strategi apa agar murid Ibu mampu berperan aktif di dalam diskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya kepada kelompok lain? Rencananya saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap murid saya, Pak. Strategi yang membangun kemitraan. Yang saya beri nama strategi salah tidak masalah. Gini Pak, di mana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid itu mempunyai pendapat, ya, tetapi dia tidak mau mengungkapkannya. Pendapat tersebut disebabkan karena murid tersebut takut salah, malu dan sebagainya. Sehingga dengan strategi salah tidak masalah ini, nantinya saya berharap murid itu mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan menanggapi hasil diskusi kelompok lain gitu. Ya, luar biasa sekali ya Ibu, sudah memiliki sebuah cita-cita atau strategi yang ingin diterapkan. Jadi itu luar biasa sekali ya Bu. Nah, harapannya setelah kegiatan praobservasi ini kira-kira apa ya Bu harapannya? Harapan Ibu setelah observasi nanti?
Setelah pra observasi setelah maksudnya. pra- Ya. ya. Harapan saya Pak gini, setelah murid-murid itu nanti mendapat instruksi dari saya, mereka bisa aktif dalam pembelajaran. Khususnya ini ketika dia berdiskusi. Mereka mampu berperan aktif, misalnya berani menyampaikan pendapat, terutama dia mengungkapkan sendiri pendapatnya dengan baik dan tidak merasa takut. Ya, tidak merasa canggung dengan gurunya, dengan temennya, kan seperti itu. Iya, maksudnya. Baik ya Bu ya. Jadi saya kira sudah cukup kegiatan kita hari ini. Dan kira-kira ada enggak lagi yang ingin Ibu sampaikan sebelum kita akhiri sesi coaching kita hari ini? Gini Pak, nanti saya minta bimbingan juga. Apa yang perlu nanti Tiang persiapkan, Tiang minta tuntunannya lagi sambil berjalan ke depannya supaya nanti observasi bisa berjalan lancar itu. Oke, baik Ibu. Jadi kita sama-sama persiapkan semuanya sehingga apa yang menjadi harapan dan tujuan kita bersama bisa terlaksana dengan baik. Oke, terima kasih ya Bu ya atas perhatiannya. Jadi mungkin dalam sesi coaching kita kali ini bisa kita akhiri. Ya Pak, Astungkara nanti kedepannya bisa berjalan lancar. Terima kasih juga waktu dan bimbingannya. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Santai. Waktu minggu yang lalu itu anak-anak pengurangannya tanpa mengurangi. Sekarang kita akan belajar tentang pengurangan dengan cara
8. Sini tulis dulu nanti ada nomor. 8. Itu apa ya? Terus sekarang sisanya itu berapa lagi? Iya. Tepuk tangan untuk kakak. Jempol. Ya, 2. Ya, ini juga. Nah, terus ini berapa? Sisanya berapa? Coret dulu lagi. Jadi ini sisanya 6 kurang 8 bisa? Tidak bisa. Kemana diambilnya? Ya, enak dulu tinggal tutup sampah. Ya, semuanya dicoret. Sisa-sisa. Terus ini berapa jadinya? Ada? Nah, sisanya 1 ya. Ya, 16. Sekarang 1 kurang 1. 1 kurang 1. 0 ya, nanti tulis 0-nya. Ya, ini kelompoknya dia. Perhatikan semua kelompoknya dia. Jawabannya benar salah. Benar? Ya, kelompoknya dia benar. Tepuk tangan untuk kelompoknya dia. Jawabannya Selamat siang ibu-ibu sekalian, Ibu Wayan Riantini, Om Swastiastu, selamat siang. Kemudian Bu Man juga Om Swastiastu, selamat siang. Ya, saya ucapkan jadi pada kesempatan hari ini saya sudah didampingi dengan Ibu Wayan Riantini sebagai pendamping individu dalam kegiatan program Guru Penggerak Angkatan 11 tahun 2024 yang sedang berjalan pada kali ini ya Bu ya. Jadi pada kesempatan ini akan melaksanakan percakapan kucing pasca observasi. Mungkin sebelumnya Ibu ada yang ingin disampaikan? Silakan dilanjutkan. Oh, enggak. Ya, jadi terima kasih atas pendampingannya selama ini ya, Bu ya. Oke ya, Swastiastu, Bu Man. Ya, gimana kabar Bu Man hari ini? Kabarnya gimana? Astung kare hari ini baik Pak. Iya, jadi. Pak Tut bagaimana kabarnya? Ya sama-sama Bu. Astung kare kondisi saya hari ini sangat sehat dan Astungkara juga baik keadaannya pada saat hari ini. Jadi begini ya Bu Man ya, saya ingin menyampaikan jadi seperti apa yang sudah mungkin yang kita lakukan beberapa hari yang lalu. Kita sudah melaksanakan observasi kelas dan tentunya pada pasca observasi ini saya juga ingin menyampaikan tujuan kita atau tujuan coaching kita hari ini yang akan kita laksanakan pada saat pertemuan kita kan seperti itu Bu. Nah, jadi tujuan yang ingin kita capai dalam pelaksanaan coaching ini yakni merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan beberapa hari yang lalu sebagai acuan dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi Ibu sebagai guru. Nah, itu tujuannya. Kira-kira Ibu sudah memahami tujuan yang Tiang sampaikan tadi? Ya, jadi terima kasih Bu ya. Jadi Ibu sudah memahami tujuan dari apa yang ingin kita capai pada hari ini. Kemudian kita ngobrolnya santai aja ya Bu ya, jadi tidak
ada beban, tidak ada tekanan. Jadi yang jelas apa yang ibu alami lagi sebentar ya sampaikan ya, sedemikian rupa sehingga kita sama-sama mencapai tujuan yang ingin kita capai bersama. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran atau ibu melaksanakan pembelajaran dalam kelas, kira-kira bagaimana perasaan ibu tadi setelah melaksanakan pembelajaran? Setelah saya melaksanakan pembelajaran, perasaan saya itu bahagia, lega, karena sudah melaksanakan dengan baik. Apa yang direncanakan sudah berjalan sesuai dengan proses, sudah lancar dan baik berjalannya, Pak. Ya, jadi pembelajarannya sudah bisa berjalan dengan baik, lancar, dan itu yang menyebabkan ibu merasa senang. Bahagia. Sesuai dengan apa yang direncanakan. Ya, jadi kemudian menurut ibu, apakah proses pembelajaran yang sudah berjalan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan? Ya, sudah sesuai sekali atau ada mungkin hal yang perlu ibu tambahkan terkait hal tersebut? Astungkare sudah sesuai, Pak, yang sesuai yang sudah direncanakan, sudah berjalan lancar. Tapi ada hal yang membuat saya puas, ada yang tidak puasnya. Yang membuat saya merasa puas misalnya, sebagian besar muridnya itu sudah menunjukkan progres yang signifikan, ya. Misalnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu mampu berpartisipasi dalam diskusi kelompok, mampu dia menyampaikan pendapatnya, menanggapi kelompok lain juga sudah mampu, sudah aktif lah dalam berdiskusi. Tetapi ada hal sedikit yang masih perlu, yang belum bisa ditunjukkan oleh anak, yaitu keaktifan. Dia sibuk main sendiri, ada beberapa anak sibuk bermain sendiri dengan temannya, ada lagi murid yang masih main sendiri. Terus mungkin itu muridnya itu punya gaya belajar tersendiri yang belum yang sentuh ke hal tersebut. Ya, jadi di dalam pengamatan ibu di dalam kelas ya, pada saat melaksanakan pembelajaran, ibu tadi sudah mengatakan merasa puas, merasa senang, tetapi ada hal yang menyebabkan kekecewaan di dalam diri ibu ya, seperti diungkapkan tadi. Kira-kira dari hal yang ibu sampaikan tadi, menurut pengamatan ibu, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa ibu yang pada saat ibu tadi ya, pada saat tadi ketercapaian siswa saya sebagian besar sudah tercapai, ya, sesuai dengan tujuan yang diinginkan, ya, meskipun ada beberapa yang belum mencapai kompetensi yang diujikan. Itu disebabkan saya belum memahami mereka yang memiliki perbedaan dan keberagaman itu, Pak. Jadi dengan ketercapaian yang ibu ungkapkan tadi, ibu masih menganalisis bahwasannya ada keberagaman siswa sehingga siswa tersebut mungkin belum sepenuhnya tercapai sih sebenarnya, tapi dengan segala usaha ibu sehingga tujuan pembelajaran itu akhirnya bisa tercapai. Tetapi ada hal yang menyebabkan ibu yang kurang puas kan, seperti itu. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran tadi? Kalau saya lihat dalam proses pembelajaran tadi, kesulitan siswa itu saat pembelajaran, siswa membutuhkan alat peraga yang menguatkan pemahaman mereka agar lebih mudah memahami materi yang saya ajarkan, Pak. Alat peraganya mungkin masih kurang. Oh, berarti ibu memerlukan alat peraga yang tambahan sebagai penguat ya ibu ya.
tadi, sehingga apa yang mungkin kesulitan atau tantangan yang dihadapi bisa teratasi, kan seperti itu. Kemudian apa kira-kira yang selain itu kesulitan yang tadi, kira-kira apa lagi Bu yang mungkin bisa menjadi sebuah tantangan dalam pelaksanaan? Selain itu kesulitan yang sebagai guru, saya sulit sekali dalam menyusun RPP yang memenuhi kebutuhan siswa dengan karakteristik yang mereka berbeda-beda, Pak. Sehingga murid dapat belajar dengan gaya mereka yang diinginkan. Dan kurangnya menyediakan alat peraga dalam mendemonstrasikan pembelajaran tadi. Sehingga anak itu, ada beberapa anak yang belum paham secara maksimal dalam pembelajaran tadi. Berarti Ibu mengalami kesulitan dalam penyusunan RPP yang dikatakan. Ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam mengatasi kesulitan? Dalam hal ini, menurut saya, mungkin saya akan belajar lebih banyak lagi kepada guru senior dan guru lain lah yang mungkin lebih berpengalaman dari saya mengenai menyusun RPP, terutama seperti sekarang namanya RPP berdiferensiasi itu, supaya saya sendiri supaya bisalah membuat RPP berdiferensiasi tersebut sehingga dapat memenuhi keberagaman gaya belajar siswa, sehingga berdampak pada hasilnya nanti. Itu harapan sehingga berdampak pada proses atau hasil pembelajaran yang Ibu laksanakan bersama anak-anak. Ya, benar sekali apa yang Ibu sampaikan. Jadi selain mengisi diri, kemudian selain berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat atau mungkin guru yang lain, ada nggak kira-kira hal yang ingin Ibu ungkapkan atau ingin Ibu capai di dalam menulis RPP tadi? Ada nggak kira-kira hal yang ingin Ibu tingkatkan selain menulis RPP tadi? Saya juga ingin mendapat bimbingan dari Pak Ketut dan juga guru-guru senior lainnya atau guru-guru yang lebih berpengalaman dari saya, misalnya di dalam gaya mengajar, gimana caranya supaya siswa itu lebih aktif dalam berkelompok, dalam diskusi kelompok, misalnya dalam mengungkapkan pendapatnya, karena sekarang ini masih juga ada anak-anak yang malu dalam mengungkapkan pendapatnya, padahal dia sudah punya jawaban, tetapi dia takut mengungkapkannya, dia takut salah. Itu yang membuat saya masih perlu bimbingan dari Pak Ketut dan teman-teman senior yang lainnya. Iya, jadi selain dengan menyusun RPP berdiferensiasi, jadi kita sama-sama belajar ya Bu ya, kita sama-sama belajar di sini dengan adanya kegiatan berdiferensiasi ini, kita berupaya untuk mengoptimalkan capaian yang ingin kita capai ke depannya. Nah, kemudian Bu Man, hal apa saja yang mungkin kira-kira Ibu Man dapatkan dalam kegiatan tadi? Hal apa saja yang Ibu dapatkan? Banyak sekali Pak Ketut. Dari pengalaman yang sudah dilakukan tadi, banyak sekali hal yang peroleh. Di antaranya saya menjadi tahu sejauh mana kompetensi saya sebagai seorang guru, terus dalam melayani siswa terutama, terus tahu jadi selain itu saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang selama ini saya sudah lakukan. Itu Pak Ketut. Jadi secara tidak langsung Ibu sudah merefleksikan ya, seperti tujuan kita di awal tadi ya. Ibu sudah bisa merefleksikan ternyata dengan melaksanakan coaching ini Ibu mengetahui ternyata sampai di sini. Kemudian untuk berikutnya peningkatan apa lagi yang
bisa Ibu lakukan? Mungkin kedepannya saya akan lebih mempersiapkan diri. Ya, terutama misalnya dalam menyusun RPP, terutama seperti sekarang ini namanya RPP berdiferensiasi, dan mampu mengetahui kebutuhan siswa, bagaimana gaya belajar siswa, apa yang diperlukan dalam kegiatan belajar tersebut. Mungkin saya akan lebih memaksimalkan diri, minta bantuan pada teman-teman yang lebih berpengalaman. Mungkin itu yang bisa yang laksanakan ke depannya. Jadi pada intinya kita sama-sama meningkatkan diri, kemudian kita berkolaborasi ya seperti ini kan Bu ya. Oke ya, jadi kolaborasi itu penting, adalah sebuah bentuk kerjasama kita bersama di sekolah untuk mencapai tujuan memfasilitasi siswa untuk mencapai kebahagiaannya dalam belajar, kan seperti itu ya. Oke, kira-kira Bu Man ada lagi yang ingin Bu Man sampaikan pada sesi coaching kita kali ini? Ya, Tiang ingin menyampaikan begini Pak Tiang minta tuntunan, minta dukungannya, minta petuah-petuahnya supaya Tiang bisa meningkatkan diri lagi, supaya bisa melaksanakan tugas lagi semaksimal mungkin ke depannya. Begitu Pak Tut. Ya, jadi kita sama-sama ya Bu ya, kita sama-sama belajar seperti yang Tiang sampaikan tadi. Pembelajaran berpihak pada murid itu merupakan sebuah acuan yang perlu kita pahami bersama, nah sehingga anak-anak itu bisa mencapai kebahagiaannya, kemudian mencapai cita-citanya, dan ini merupakan sebuah siklus yang harus kita bangun di sekolah, tidak berpedoman pada kepala sekolah saja, kepala rekan sejawat, tetapi kita semua sebagai warga sekolah, baik itu gurunya, baik itu masyarakatnya, pendukungnya, kemudian baik itu juga anak-anak. Jadi semuanya bersinergi, satu tujuan, satu kata untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Oke, terima kasih ya Bu Man ya atas waktunya. Jika tidak ada hal yang ingin disampaikan pada hari ini, kita cukupkan, dan mungkin kalau kedepannya kita bisa melaksanakan coaching, kita akan melaksanakan sesi coaching lagi. Oke Bu nge? Oke, terima kasih Bu Man atas waktunya. Jadi demikian coaching kita hari ini, dan Ibu Olan Uriantini, saya juga sudah ingin menyampaikan sebuah ucapan terima kasih juga sudah menemani kegiatan sesi coaching pada hari ini. Ini Mas Kusuma, dan sesi coaching kita akhiri dengan Om Santi. Om Santi Santi Santi.